Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok H ingin mempresentasikan hasil resum kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chelsea Juliana dengan NPM 043. Perkenalkan, nama saya Halwa Grisida Untas dengan NPM 041. Perkenalkan, saya Tasya Amanda Putri dengan NPM 045. Perkenalkan, nama saya Maulidia Putri dengan NPM. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana dengan NPM 030. Tiga. Lembaga Perpustakaan, Praktik, Hukum, dan Peraturan Perpustakaan dan Informasi membentuk lingkungan informasi. Mereka memungkinkan beberapa informasi tersedia untuk mudah diakses sambil membatasi pembuatan dan penyebaran informasi lainnya. Motivasi untuk membuat kebijakan informasi tertentu dapat sangat beragam, mungkin bersifat ekonomi, politik, sosial, atau moral, atau kombinasi dari semuanya. Karena itu sangat penting dalam bakal demokratis agar individu memahami dampak kebijakan informasi terhadap kehidupan mereka. Kebijakan informasi dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Giger dan Taylor memberikan definisi bahwa kebijakan informasi itu adalah serangkaian tujuan mekanisme yang menyertainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dibuat oleh pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya untuk mengolah siklus hidup informasi dari penciptaan hingga pembuangan. Dalam hal ini, kebijakan informasi yang besar pekerjaan para profesional perpustakaan dan mereka memiliki kepentingan besar dalam dampak kebijakan tersebut dan tanggung jawab untuk mengaruhinya demi kepentingan para pengunjungnya. Next. Ada berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam proses kebijakan informasi. Yang pertama itu ada pemerintah bertindak sebagai pengumpulan, penyebaran, dan pengendalian informasi sejak berdirinya negara. Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang, peraturan, aturan, perintah eksekutif, proklamasi, perjanjian, dan kesepakatan lain yang berbentuk bagaimana dan informasi apa yang dibuat dan diakses, serta siapa yang dapat mengaksesnya. Yang kedua itu ada dunia usaha dan industri memiliki kepentingan khusus dalam melindungi pengetahuan baru, mengakses dan mengatur pengetahuan terkini, dan memastikan kemampuan untuk mengontrol dan menyebarkan informasi, terutama informasi digital. Yang ketiga itu ada produsen dan penyebar informasi. Para pemangku kepentingan memiliki kepentingan khusus dalam kebijakan informasi karena pengaruhnya yang langsung dan mendalam terhadap operasi mereka. Perpustakaan memiliki peran khusus dan menjalankan kepentingan khusus karena mereka itu termasuk di antara sedikit pemangku kepentingan yang motivasinya itu bukan berorientasi pada keuntungan. Next. Jigger dan Taylor merangkum beberapa cara kebijakan informasi dapat memengaruhi masyarakat, yaitu jumlah akses yang tersedia untuk berbagai jenis informasi, yang kedua biaya yang terkait dengan akses ke informasi, ketiga jenis-jenis literasi yang dibutuhkan untuk memahami dan menggunakan informasi, yang keempat penciptaan atau pengurangan kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam akses dan penggunaan informasi, yang kelima sarana dan teknologi yang digunakan orang untuk berinteraksi dengan informasi, yang keenam tentang perilaku informasi yang dapat dilakukan oleh orang-orang. Cara informasi mengalir dalam masyarakat secara langsung itu mempengaruhi kemampuan setiap orang untuk membuat keputusan yang tepat. Next. Kebijakan informasi menyediakan kerangka kerja untuk akses informasi, tetapi iklim politik yang ada itu menentukan banyak aspek tentang seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan. Lalu juga ada beberapa tantangan saat ini. Yang pertama ada berita palsu, misinformasi, disinformasi, dan penggunaan media sosial yang dirancang sengaja untuk menyebarkan dan mempromosikan misinformasi. Lalu yang kedua menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Yang ketiga itu adanya istilah neoliberalisme. Menurut Jigger dan Taylor, ideologi ekonomi neoliberal itu adalah pendekatan terhadap perekonomian yang melampaui kebijakan ekonomi. Ia mewajibkan keputusan pemerintahan didasarkan pada apa yang terbaik bagi pasar dan korporasi. Next. Terdapat banyak isu kebijakan informasi yang secara signifikan memengaruhi layanan perpustakaan. Yang pertama itu ada melindungi privasi warga negara. Privasi dapat terganggu selama berbagai aspek pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi. Munculnya komputasi awan juga menimbulkan berbagai kekhawatiran. Dan juga semakin meningkatnya teknologi informasi membuat informasi pribadi itu rentan terhadap akses izin.
Untuk itu, pustakawan itu harus lebih etis dalam menjaga kerahasiaan para pemustaka. Yang kedua itu ada kebebasan informasi. Melindungi privasi sangat penting, tetapi sangat penting juga agar warga negara dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan pemerintah, seperti Undang-Undang FOIA tahun 1966 tentang kebebasan informasi di Amerika. Tujuannya itu untuk memberikan informasi pemerintah sebanyak mungkin ke masyarakat. Lalu ada e-government sebagai instrumen keadilan sosial. E-government dianggap sebagai instrumen keadilan sosial karena sistem ini dapat meningkatkan jangkauan layanan bagi kelompok masyarakat yang tidak terlayani atau kurang terlayani. Sistem ini bertujuan agar suara masyarakat bisa lebih terlihat atau terdengar oleh pejabat publik. Namun, penerapan e-government juga memiliki tantangan, contohnya penyalahgunaan politik di media sosial saat pemilu atau munculnya berita hoax. Next. Lalu ada peran perpustakaan. Menurut Taylor et al. Tahun 2014, selama proses digitalisasi informasi pemerintah dan pembangunan e-government, pustakawan berperan sebagai perantara dalam hal informasi, komunikasi, dan navigasi. Bertot, McGillicuddy, dan Jenger tahun 2012, terdapat beberapa praktik yang cukup optimal dalam mencirikan layanan e-government secara efektif di perpustakaan, yaitu memasukkan layanan e-government ke dalam misi institusi mereka atau bisa disebut perpustakaan, membentuk kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang sudah memberikan bantuan layanan e-government di bidang tertentu seperti imigrasi atau perpajakan, dan membuat website dan sumber informasi yang ramah pengguna sebagai gerbang bagi individu yang membutuhkan layanan namun masih kesulitan untuk mengaksesnya. Next. Lalu ada peran perpustakaan bagian 2, yaitu pustakawan memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan warganya, ataupun sebaliknya. Perpustakaan juga berfungsi sebagai penyedia untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki komputer, internet yang cepat, atau masyarakat yang kurang memiliki keterampilan dalam hal teknologi. ALA atau American Library Association melaporkan bahwa 97% perpustakaan umum membantu masyarakat dalam menyelesaikan formulir pemerintah seperti pajak. Next. Lalu ada netralitas internet. Netralitas internet merupakan sebuah prinsip di mana masyarakat atau individu bisa mengakses konten dan layanan pilihan mereka tanpa adanya pembeda atau diskriminasi dari penyedia layanan internet. Tanpa adanya netralitas, penyedia layanan bisa memprioritaskan situs tertentu atau membebankan biaya tambahan jika masyarakat atau individu ingin mengakses layanan dengan cepat. Dalam hal netralitas internet, komunitas perpustakaan juga memiliki prinsip netralitas internet, yaitu memastikan netralitas pada semua jaringan publik, melarang pemblokiran situs web atau layanan legal, melindungi dari diskriminasi yang tidak wajar, melarang prioritas berbayar atau jalur cepat berbayar, dan mewajibkan transparansi dalam praktik pengelolaan jaringan. Baik, di sini ada analisis informasi. Informasi adalah bidang informasi yang mengajari pembuatan sifat, pengolahan, penyimpanan, pengambilan, evaluasi, penyebaran, dan penggunaan informasi. Bidang ini muncul dari untuk mengelola ledakan informasi ilmiah dan teknis di abad 20 yang awalnya dikenal sebagai documentation, evolusi, dan teknologi. Poin ini menjelaskan bahwa informasi lahir karena adanya ledakan informasi setelah Perang Dunia Kedua. Dulu, informasi terkait pada paket fisik seperti buku, jurnal, cetak, atau dokumen kertas. Jika ingin mencari informasi, Anda harus memiliki atau mengakses benda fisik. Nah, sekarang berkat berkembangnya komputer, informasi menjadi non-fiksi. Data disimpan dalam bentuk bit di server atau awan atau cloud. Dampaknya informasi menjadi sangat mudah dipindahkan, dicari secara instan, dan tidak terbatas oleh ruang penyimpanan rak perpustakaan. Nah, ilmu ini pun bergeser dari cara menjaga buku menjadi cara mengelola data dan akses. Nah, jadi tuh evolusi dan teknologi itu ilmu informasi yang sangat bergantung pada perkembangan komputer pasca Perang Dunia Kedua untuk menyimpan informasi tanpa paket fisik seperti buku dan buku mendukungnya. Nah, yang kedua itu ada nilai informasi. Di era masyarakat berbasis
informasi dianggap sebagai produk atau komoditas dengan nilai moneter yang memenuhi produktif dan informasi komoditas. Dalam ekonomi modern, masyarakat informasi itu informasi bukan lagi sekadar pengetahuan melalui aset ekonomi yang berharga. Produk informasi bisa diperjualbelikan seperti data riset, pasar, laporan keuangan, atau akses ke pangkalan data ilmiah gitu. Nah, pengambilan keputusannya itu dari organisasi memiliki informasi lebih cepat dan akurat yang lebih produktif dan unggul dalam komunikasinya. Contohnya, perusahaan besar-besar kayak perusahaan besar-besar bersedia membayar mahal untuk data perilaku konsumen karena informasi tersebut membantu mereka menciptakan produk yang pasti laku. Nah, yang ketiga itu ada otoritas kognitif. Siapa yang layak dipercaya? Nah, di era internet sekarang, siapa saja bisa menulis, menyebarkan informasi. Hal sesuatu yang populer, banyak yang disukai di media sosial, seringkali dianggap sebagian kebenaran, padahal belum tentu akurat. Peran profesional LIS, perpustakaan dan ilmuwan informasi kini bertugas sebagai koruptor atau pembimbing. Mereka membantu masyarakat untuk tidak hanya sekadar menemukan informasi, tetapi mampu mengevaluasi apakah sumber ini memiliki keahlian, apakah datanya valid, apakah penulisnya bisa dipercaya. Otoritas kognitif berarti kita mengakui seseorang atau sebuah sumber yang memiliki perguruan terhadap pemilikan kita karena kredibilitasnya bukan karena popularitasnya. Singkatnya, ilmu informasi berinterform ber apa ya? Bertransformasi singkatnya ilmu informasi berformasi dari sekadar mengelola benda fisik menjadi mengelola nilai, validasi, dan teknologi di balik informasi tersebut. Oke. Profesional sebagai agen moral, perpustakawan dan profesional informasi dianggap sebagai agen moral yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Etika profesi mengatur perilaku anggota berdasarkan pengetahuan khusus yang mereka miliki dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka. Tanggung jawab melawan berita palsu atau fake news. Salah satu tantangan etis terbesar saat ini adalah maraknya disinformasi dan misinformasi. Fake news sering kali didorong oleh emosi daripada pemikiran rasional. Fenomena ini diperparah oleh bisa dikonfirmasi, di mana orang cenderung mempercayai informasi dengan sesuai keyakinan mereka. Peran perpustakaan. Pustakawan memiliki kewajiban etis untuk menyediakan informasi yang akurat dan otoritatif. Upaya utamanya adalah melalui promosi literasi informasi agar masyarakat mampu mengevaluasi sumber secara mandiri. Alat evaluasinya ada 4, yaitu kebaruan, relevansi, otoritas sumber, dan akurasi atau kebenaran. Kebebasan intelektual dan sensor. Prinsip utama dalam perpustakaan adalah memberikan akses bebas yang setara terhadap semua ide tanpa sensor. Yang pertama ada library Bill of Rights, kedua sensor mandiri, ketiga isu kontemporer. Nah, ada tiga kode etik profesional. Yang pertama American Library Association, kedua Society of America Archive, ketiga IFLA atau International Federation of Library Association. Privasi sebagai nilai utama. Privasi sangat penting untuk mendukung kebebasan berbicara dan membangun kepercayaan pengguna. Pelindungan privasi memungkinkan orang-orang untuk mencari informasi atau bertukar tanpa adanya rasa takut.
Oke, selanjutnya ada sensor internet. Sensor internet terdiri dari tiga, yaitu CDA, COPA, dan CIPA. Pertama, CDA. Pada tahun 1996 dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap melawan amandemen pertama. Pengadilan berpendapat bahwa pengawasan oleh pemerintah lebih mungkin menghalangi pertukaran pemikiran daripada mendorongnya. Yang kedua ada COPA. Pada tahun 1998 berusaha membatasi akses anak-anak pada menteri dewasa dengan meminta informasi kartu kredit atau kode akses. Namun undang-undang ini diakui tidak konstitusional dan tidak diterapkan. Yang ketiga ada CIPA pada tahun 2000. Mengharuskan sekolah dan perpustakaan yang mendapatkan diskon dana federal atau ERET untuk menginstal filter internet yang bertujuan memblokir konten pornografi atau berbahaya. Dampak CIPA, meskipun disetujui oleh Mahkamah Agung pada tahun 2003, kebijakan ini mendapat kritik karena pemblokiran terlebih. Filter seringkali informasi legal tentang kesehatan seksual, hak sipil seperti Black Lives Matter, dan agama, serta menciptakan kesulitan bagi pengguna yang merasa canggung untuk meminta agar filter dihapus. Next. Selanjutnya, legislasi pendidikan ada ICA dan NCLB atau No Child Left Behind. Yang pertama ICA pada tahun 1965 ditandatangani oleh Presiden Lyndon B. Johnson untuk memperbaiki kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan mendukung pendanaan untuk perpustakaan sekolah. Yang kedua ada No Child Left Behind pada tahun 2002, otorisasi dari ICA yang berfokus pada akuntabilitas hasil akademik sekolah yang tidak memenuhi kewajiban atau AYP selama beberapa tahun harus menghadapi tindakan perbaikan seperti memberi pilihan kepada orang tua untuk memindahkan sekolah atau merestrukturisasi staf. Yang ketiga ada literasi. Literasi NCLB menekankan pentingnya keterampilan membaca melalui beragam program, menghasilkan kesempatan bagi pustakawan sekolah untuk berkontribusi dalam pencapaian standar kurikulum negara bagian. Next. Selanjutnya, perkembangan kebijakan pendidikan federal dan peran perpustakaan Kongres di Amerika Serikat. Yang pertama itu ada perubahan dalam pendidikan dasar dan menengah. Amerika Serikat kini beralih dari NCLB ke ESA pada tahun 2015. Tujuan utamanya dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan mutu pengajaran, standar kesiapan kerja, dan akuntabilitas sekolah melalui ujian tahunan. ESA memberikan kesempatan lebih bagi negara bagian untuk mengatasi perbedaan dalam prestasi, terutama pada siswa yang kurang beruntung. Yang kedua ada isu dalam pendidikan tinggi. Undang-Undang Pendidikan Tinggi atau HEA dirancang untuk memudahkan akses ke pendidikan tinggi dengan menyediakan bantuan finansial dan meningkatkan kualitas pengajaran. Walau begitu, pembaruan undang-undang ini terhambat oleh perselisihan politik di Kongres. Meskipun banyak yang sepakat bahwa biaya pendidikan saat ini sangat membebani masyarakat. Yang ketiga ada fungsi penting perpustakaan Kongres atau LOC. Sebagai perpustakaan terbesar di dunia, LOC memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu layanan legislasi, menyediakan penelitian yang objektif dan rahasia bagi para anggota Kongres melalui CRS. Yang kedua adalah layanan publik dan budaya, mengelola hak paten, melestarikan sejarah Amerika lewat digitalisasi massal atau proyek American Memory, dan memberikan akses ke untuk semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Next. Terakhir, ada inisiatif pemerintah federal Amerika Serikat dalam menjamin akses informasi dan mendukung keberlanjutan perpustakaan. Yang pertama ada akses informasi untuk semua, yaitu FDLP. Pemerintah menjamin bahwa semua warga negara dapat mengakses dokumen resmi negara secara gratis melalui jaringan perpustakaan penyimpanan, peralihan ke dedikasi terhadap pelindungan data, dan pelestarian digital, sehingga informasi dapat tetap autentik dan dijangkau selamanya. Yang kedua, ada perkembangan dukungan finansial dari LCCA ke IMLS. Dukungan dana federal telah berubah dari hanya memberikan bantuan ke perpustakaan pedesaan, LCA, menjadi lebih fokus pada pengembangan infrastruktur atau LCCA, dan akhirnya beralih kepada integrasi teknologi serta layanan perpustakaan dan museum melalui IMLS. IMLS kini berfungsi sebagai pilar utama dalam meningkatkan literasi masyarakat dan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat komunitas yang dapat diandalkan. Kebijakan informasi sebagai hak negara. Hak warga. Berdasarkan panduan yang disusun dari NCLIS, ditegaskan bahwa akses terhadap informasi adalah dasar bagi masyarakat. Kita mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada biaya atau lokasi yang dapat menghalangi rakyat dalam memperoleh informasi publik. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.